Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil arabiyyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi al-ghurril mayamin. Amma ba'd. Fayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi surati Asy-Syu'ara, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Yuqal inna an-nahwa fil kalam kal malhi fil ta'am wa inna as-sarfa fil awzan kasyurbi fil abdan. Yuqalu an ba'di ahli al-ilm man lam ya'rifil arabiyyah lam yuthaq ilmuhu fid din. Ayyuhal musyahidun al-kiram, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanatina Guru Ngaji Kampung biliqa'in jadidin lidirasati qawa'idil lughatil arabiyyah ma'a akhikum al-faqir ila afwi rabbih Fajr Irawan al-Witnawi khilala syarhi hadzal kitab awil kutaib fa'asa an takuna hadhihi ad-dirasatu dirasatan sahlatan mujazatan mahbubatan ladaikum. Fata'alau bina linabda. Ayyuhal musyahidun al-kiram, pemirsa, para pecinta Al-Quran, para pecinta bahasa Arab, jamaah YouTubiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran bahasa Arab kita dari penjelasan kitab Al-Mudzakkiratu fin Nahwi was-Sarfi. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan memasuki soal yang ke-13 bahasa Arabnya as-su'alu ats-tsalitsa asyara. As-su'alu ats-tsalitsa asyara. Ma huwal mabni minal asma'i bina'an laziman. Apa saja yang mabni dari isim bina'an laziman dengan bina yang tetap, bina yang sedia kala. Ya, kita pahami dulu apa saja yang mabni dari isim. Isim mabni artinya isim yang akhirnya tetap, baris akhirnya tetap, tidak berubah meskipun dimasuki oleh amil atau huruf-huruf yang memiliki fungsi menjarkan. Dia tidak terpengaruh, atau fungsi huruf yang lain. Dia tidak berpengaruh. Binaan laziman artinya bina yang statis, ya, bina yang sedia kala. Memang sudah dari sononya sudah begitu bentuk akhirnya, tidak berubah. Baik. Al-jawab al-mabni minal asma'i bina'an laziman tis'atun. Al-mabni dari isim, ya kita mufradkan saja ya. Al-mabni dari isim, dari asma,
bina yang sedia kala, bentuk akhir yang memang begitu dari sononya. Tis'atun, ada 9. Ingat ya, ada 9. Apa saja? Yang pertama al-dhamair. Ya, dhamir apa kemarin waktu di ma'rifah? Al-ma'rifah, dhamir kata ganti. Ya, dhamir atau al-dhamair jamaknya kata ganti. Baik kata ganti orang pertama lil mutakallim, kata ganti orang kedua lil mukhatab, kata ganti orang ketiga lil ghaib. Nah, contoh ad-dhamair, nahnu. Apa arti nahnu? Kami, kita. Nah, ini adalah dhamir yang munfasil, dhamir yang terpisah, marfu'. Kemudian ada iyaya, dhamir yang munfasil, juga posisinya posisinya mansub. Mana contohnya? Ya biasa kalau ibu-ibu nerjemahin Al-Qur'an, kita yang belajar Al-Qur'an terjemah ada wa iyaya farhabun, wa iyaya fattaqun, artinya kepadakulah atau hanya kepadaku. Na al-fa'ilun, ada na al-fa'ilun. Na posisinya sebagai pelaku, ya, al-mutakallim ma'al ghair. Ini dhamir muttasil, dhamir yang bersambung, posisinya sebagai marfu', kondisi marfu'. Contohnya ja'alna, khalaqna, ya. Kemudian ada wawul jamaah. Wawul jamaah, waw yang menunjukkan jamaah. Contohnya yaj'aluna, yaj'aluna. Nah, ada wawnya kan di sini. Waw ini disebut dengan wawul jamaah. Ini juga dhamir. Dhamir apa? Dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Dia juga fi mahalli ar-rafa' karena dia pelaku. Nah, yang kedua ada asmaul isyarah. Asmaul isyarah, isim-isim penunjuk, isim-isim isyarat, kata penunjuk. Sebelumnya juga di ma'rifah sudah kita pelajari, sudah kita singgung. Hadza artinya ini. Hadza kata tunjuk untuk benda yang dekat, muzakkar yang maskulin. Hadhihi penunjuk untuk menunjuk benda yang dekat untuk feminin, ya, yang muannas. Bendanya satu tapi ya, ini bendanya satu. Kemudian di sini ada contohnya haulai untuk jamak, ya, orang dekat yang haula untuk jamak. Haulai biasanya ya jamaknya jamak orang yang berakal. Ada ulaika jamak untuk yang jauh, jamak orang-orang yang jauh, penunjuk yang jauh. Ada juga kemarin ada tilka, ada zalika ya sebelumnya. Nah, bedanya dengan yang sebelumnya, di sini tidak ada hadzani atau hatani karena dia tidak mabni. Hadzani, hatani itu kalau kondisinya marfu. Kalau kondisinya nasab dan kondisinya jar, dia hadzaini, hataini, tandanya al-ya. Ya, dia berubah, artinya bisa berubah. Kemudian yang ketiga ada al-asmaul mausulah. Isim-isim penyambung. Ya. Isim-isim
menyambung. Yang kemarin sudah kita artikan yang, orang yang, ya umumnya artinya yang lah. Alladzi, yang, untuk mudzakkar, mufrad. Allati, untuk muannats mufrad. Kemudian alladzina, untuk jamak dzukur yang maskulin, ya. Allati, untuk jamak inas yang feminin. Nah, ma ada juga di sini, ma karena bentuk mabni. Ma ini artinya juga yang, apa yang, kan kita artikan biasa di Quran terjemah, apa yang. Nah, ini untuk li ghairil aqil, yang tidak berakal. Kalau man ini kata sambung isim mausul yang lil aqil, untuk berakal. Biasa ini apa yang, ini siapa yang. Oke ya, apa yang, siapa yang. Nah, di sini juga tidak ada alladzani, dua, menunjukkan dua. Tidak ada. Karena sama dengan yang di atas tadi. Dia bisa berubah dengan kondisi jar atau mansub, nasab. Jadi alladzaini. Oke ya, itu gambaran sederhananya. Yang penting ikuti dulu gambaran sederhananya. Ini semakin jauh penjelasannya semakin detail. Kemudian yang keempat, ada asmaul istifham. Apa arti asmaul istifham? Artinya isim-isim tanya, isim-isim kata tanya. Pertanyaan, isim-isim pertanyaan. Man, siapa? Atau kalau ditanya, cocoknya maknanya siapakah? Ma, apakah? Apa atau apakah? Aina, di mana? Kaifa, bagaimana? Kam, berapa? Mata, kapan? Nah, ini adalah isim-isim istifham. Isim-isim kata tanya. Oke ya, yang kelima ada asma'us syarti. Asma'us syarti, isim syarat. Ya, kalau isim syarat berarti ada dua jumlah. Ada dua kalimat. Satu syaratnya untuk yang kedua. Biasa yang kedua jawabus syarti, jawaban syaratnya. Ada lagi man. Biasa kalau ngartikannya siapa saja yang begini-begini maka. Nah, gitu ya. Ma, apa saja yang seperti ini maka. Nah, itu ya. Ada mahma, seperti apapun. Walaupun. Ya, walaupun. Anna, dari mana? Bagaimana? Tapi ini isim syarat ya. Ainama, dimanapun. Lamma, tatkala atau ketika. Nah, ini adalah isim syarat. Oke. Nah, bagaimana membedakan maknanya ini, yang ini tadi dengan yang di atas ya. Kalau di sini kan sudah ismul mausulah, apa yang, siapa yang. Kalau yang di sini siapakah, apakah. Kalau yang di asmaus syarat, siapa saja, apa saja. Nah, itu yang mudahnya aja lah pendekatannya ya dengan bahasa Indonesia.
Kemudian ada asmaul af'al. Ada asmaul af'al, isim-isim pada af'al, pada kata kerja. Dia sejatinya isim, tapi digunakan untuk kata kerja. Nah, kalau di pembahasan lain, dia biasanya adalah fi'lun jamid, fi'il yang bentuknya hanya satu. Bentuknya hanya satu. Ada kata soh, ini menyerupai fi'il amar. Soh artinya uskut, diamlah. Ada hayhata, artinya ba'uda, menjauh. Hayhata, karena dia soh ini tidak akan pernah berubah jadi soha, sohi, sohu, nggak pernah. Hayhata juga nggak akan pernah. Hayhata, hayhati, hayhatu, nggak pernah. Oh, ini artinya atawajja, kesakitan, mengaduh-ngaduh, ya, kesakitan. Nah, ini dia asmaul af'al, bentuknya tidak berubah. Kemudian bentuk akhirnya ya. Kemudian yang ketujuh, ba'dudz dzuruf, sebagian zuruf. Zuruf itu keterangan. Keterangan tempatkah dia, keterangan waktukah dia, tapi lebih banyak dengan keterangan waktu. Ya, amsi, contohnya amsi. Amsi ini artinya kemarin, nggak pernah berubah jadi amsa, amsu. Ada al-ana, al-ana, sekarang, tidak pernah al-anu, al-ani, nggak. Haitsu artinya bagaimanapun, ini juga tidak akan pernah jadi haitsi, haitsa, pernah. Masa'a ini biasanya kalau ditarkib sobaha masa'a, pas sebelumnya kan sudah kita pelajari juga tarkib masji, sobaha masa'a, dia bentuknya mabni. Ada juga nanti baina, ya, ada baina, ya, 50-50 bahasanya, antara. Kemudian juga sama kurang lebih hampir dengan haitsu, ya. Kemudian yang ke-8, ma rukkiba minal a'dad, apa yang tersusun dari bilangan. Ya, seperti ahada asyara. Di sini ada keterangannya, min ahada asyara ila tis'ata asyara ma'adathnai asyara. Jadi bilangannya dari 11 sampai ke 19 kecuali 12. Karena 12 mu'rab. Ya. Ketika jar dan nasab dia ithnai, tapi ketika rofa dia ithna. Sedangkan yang lainnya tidak akan berubah. Ahada asyara. Misalnya ja'a ahada asyara taliban, telah datang 11 orang murid. Ra'aitu ahada asyara taliban, aku melihat 11 murid. Marartu bi ahada asyara taliban, aku berpas-pasan atau melewati 11 murid. Jadi nggak berubah ahada asyara, nggak pernah jadi ahadi atau ahada asyari, nggak pernah. Makanya dia mabni. Kemudian yang ke-9 ada al-a'lamul makhtumatu biwaihi. Ada nama-nama tokoh yang penghabisan, penghujung namanya itu ditutup dengan waihi, imbuhan waihi, seperti sibawaihi, amrawaihi, ya, nutfawaihi, dan seterusnya. Nah, ini tidak berubah. Ja'a sibawaihi,
Ra'aitu sibawaihi, marartu bisibawaihi, nggak akan pernah berubah. Ra'aitu sibawaiha, marartu bisibawaihi, ja'a sibawaihu, tidak akan berubah. Nah, kemarin sebelumnya sudah kita ambil juga di ma'rifah, isim ma'rifah, bukan di isim ma'rifah, di tanwin ya, tanwin apa namanya, tanwin tangkir ya, karena sibawai ini adalah mabni, isim mabni. Kalau dikasih tanwin dia jadi lebih umum. Sibawaihin, siapa saja yang bernama Sibawai. Amrawaihin, siapa saja yang bernama Amrawai. Tapi kalau kita sebut Sibawaihi, itu sudah tertentu adalah nama seorang tokoh ahli nahwu. Nah, soal ke-14 ini kita lanjut saja karena sedikit cuman. Soal ke-14 bahasa Arabnya, as-su'alu ar-rabi'a asyara. As-su'alu ar-rabi'a asyara. Ma huwal mabni minal asma'i binaan aridan. Apa saja yang mabni dari isim binaan aridan. Ini binanya kondisional. Ya, seketika. Kalau yang tadi sedia kala, kalau yang ini seketika. Kalau yang tadi statis, kalau yang ini dinamis. Oke ya, jawabannya al-mabni minal asma'i binaan aridan thalathatun. Yang mabni dari isim bina yang kondisional ada 3. Apa-apa saja? Yang pertama al-munadal maqsud lin nida. Yang dipanggil ya, yang munada dimaksudkan memang untuk dipanggil, diseru. Ya rojulu. Nah, awalnya kan ya, ini ya rojulu ini nggak akan pernah jadi ya rojuli, ya rojul, ya rojula. Ya rojulu. Dia mabni ya, mabni karena nida. Coba kalau tidak ada ininya, nggak ada ianya, dia mu'rab. Rojulun, rojulin, rojulan. Ar-rojula, ar-rojulu, ar-rojuli. Dia jadi mu'rab. Tapi karena ada ya, ada tun nida, akhirnya dia menjadi mabni. Ini seketika ya. Ada ismu la an-nafiyati lil jinsi. Ada isim pada la nafiyah yang menafikan jenis, mentiadakan jenis ya. La roiba fihi. Roiba ini adalah isim la nafiyah yang mabni, mabni alal fathi. Nah, dia nggak akan pernah jadi la roibi, la roibu, la roiba. Kenapa dia bisa la roiba? Karena ada la. Kalau nggak ada la, dia bebas saja jadi mu'rab. Roibun, roibin, roiban. Ya. Kemudian yang ketiga ada al-dzuruf al-maqtu'atu anil idhafah. Ada yang dzuruf al-maqtu'ah yang terputus dari idhafah, tidak ada sambungannya. Ada min qablu, dia terputus gitu aja. Min qablu, dari dahulu, dari sebelumnya, dari sebelum ya, dari terdahulu lah. Min qablu wa min ba'du. Nah, ini dia mabni jika
maqtu'ah anil idhafah. Sendiri kayak gini, nggak ada sambungannya. Kalau ada sambungannya, min qabli ay ya'tiya yaum. Min qablika. Itu kan karena idhafah dengan kaf. Makanya dia jadi min qablika. Nah, nanti dzuruf yang lain juga seperti itu ya. Waro'a. Kalau waro'a, kalau di idhafah dia mi waro'ika. Ya, jadi min tahtika, min indika. Ya. Walaupun dia fi mahallin nasbi, sejatinya dia mansub ya. Karena dzuruf. Oke, baik, segitu saja dulu soal ke-13 dan ke-14 mengenai al-mabni minal asma' bina'an laziman dan al-mabni minal asma' bina'an aridan. Mudah-mudahan kita selalu tetap belajar dan kita tingkatkan bahasa Arab kita demi kecintaan kita kepada Al-Quran, demi penasaran kita terhadap pesan-pesan yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran. Jamaah YouTubiah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai jumpa ke pelajaran ataupun soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.